Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore ini hari Senin tanggal 21 bulan Muharram tahun 1448 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada sore ini kita mengkaji tafsir surat Al-Anbiya ayat 97 sampai ayat 100. Surat Al-Anbiya ayat 97 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Waqtarabal wa'dul haqq فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.
Allah Ta'ala berfirman, waqtarabal wa'dul haqq, dan semakin dekat janji yang benar, yaitu terjadinya hari kiamat. Semakin dekat setelah keluarnya Dajjal, setelah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Apabila kiamat telah tiba dan nampak goncangannya serta ketakutan yang dahsyat di dalamnya, tiba-tiba mata-mata orang-orang kafir terbelalak dengan penuh rasa takut. Mata mereka terbuka seraya berkata, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada. Wahai, kenapa kami dahulu lalai mengingat peristiwa ini. Bal kunna zalimin. Wahai, kenapa kami di dunia termasuk orang-orang yang zalim, yaitu zalim dengan kesyirikan dan juga zalim dengan kekufuran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, waqtarabal wa'dul haqq, yakni yaumal qiyamah, dan semakin dekat janji yang benar yang pasti akan terjadi, yaitu hari kiamat. Idza hasalat hadhil ahwal waz zalazil wal balabil, apabila telah terjadi peristiwa-peristiwa yang menakutkan, goncangan-goncangan, demikian pula musibah dan bala telah menimpa penduduk bumi dengan keluarnya Dajjal, dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Apabila itu telah terjadi, azifatis sa'ah waqtarabat, hari kiamat semakin dekat. Fa idza kanat waqa'at, qala al-kafirun, apabila hari kiamat telah tiba, orang-orang kafir berkata, hada yaumun asir, hari ini adalah hari yang sulit. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya pada ayat ini Allah berfirman, fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, tiba-tiba pandangan orang-orang kafir terbelalak, terbuka, la yartaddu ilaihim tarfuhum, tidak berkedip. Jadi orang-orang kafir ketika itu matanya terbuka,
tidak berkedip min syiddati ma yushahidunahu minal umuril idham, dari dahsyatnya perkara-perkara yang agung yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka. Mereka berkata, ya wailana, ay yaqulun ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada. Mereka berkata, wahai alangkah celakanya kami, wahai alangkah celakanya kami, kenapa kami dahulu di dunia lalai dengan hari ini, ay fi dunya, bal kunna zalimin, bahkan kenapa kami di dunia termasuk orang-orang yang zalim, yaitu zalim dengan kesyirikan dan zalim dengan kekufuran. Ya'tarifuna bidzulmihim li anfusihim, mereka mengakui kezaliman diri mereka sendiri. Haitsu la yanfa'uhum dzalik, ketika pengakuan pada hari itu tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat 97 diambil beberapa faedah dan pelajaran penting. Yang pertama, hari kiamat semakin dekat. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali hanya Allah. Hari kiamat semakin dekat. Akan tetapi tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang diambil, apabila manusia lalai dari hari kiamat, apabila manusia lalai dari hari kiamat, itu adalah tanda semakin dekat datangnya. Jadi apabila manusia lalai dari hari kiamat, itu adalah tanda semakin dekat datangnya. Nabi SAW mengabarkan kapan keluarnya Dajjal. Di antara tandanya apabila khotib-khotib di masjid di atas mimbar tidak mengingatkan bahayanya Dajjal. Maka lihatlah khutbah Jumat. Lihatlah khutbah Jumat. Ketika ada khotib naik mimbar, kita tidak tahu ini khotib atau pengamat berbicara tentang politik, menganalisa kenaikan harga dan seterusnya. Adapun khotib Jumat di atas mimbar, khutbah tema tentang hari kiamat atau tentang Dajjal sedikit. Sedikit khotib-khotib yang demikian.
khutbahnya membacakan Al-Quran, membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah yang diambil, penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan yang tidak bermanfaat. Jadi penyesalan yang bermanfaat adalah penyesalan di dunia. Sekarang hendaklah kita banyak menyesali kesalahan kita, kekurangan kita, kelalaian kita, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi lalai itu dosa. Di satu hari, apabila kita bisa mengendalikan HP kita, kita masih bisa berzikir pagi dan petang, masih bisa membaca Al-Quran, menunaikan kewajiban, kemudian mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, maka hari itu kita menjadi orang yang selamat. Tetapi apabila satu hari penuh dengan HP, penuh berjam-jam dengan HP, hatinya tidak sedih, hatinya tidak bergerak, tidak meratapi, tidak menyesali, itu adalah tanda Allah berpaling dari orang tersebut. Allah berpaling. Dari siapa? Dari kita. Jadi jangan enak-enakan kita ini menyia-nyiakan waktu. Maka beruntunglah kepada Allah apabila kita diberi jadwal yang padat. Itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Karena apabila kita tidak memiliki jadwal yang padat, tidak memiliki kegiatan, otomatis waktu kita lalaikan. Kalau dahulu lalai itu mungkin keluar ke padang pasir, permainan. Sekarang lalai di rumah. Lalai di rumah. Dan orang-orang yang semacam itu kalau tidak menyesal di dunia, mereka akan menyesal di akhirat nanti. Di orang-orang yang lalai, apabila tidak menyesal di dunia, mereka akan menyesal di akhirat nanti. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "An-nasu niyamun." Manusia itu mayoritasnya tidur. Artinya lalai. Lalai dari ingat akhirat. Lalai dari ingat sakaratul maut. Lalai dari merasa diawasi oleh Allah. Jadi manusia itu lalai. Lalai dari apa? Lalai ingat kematian, lalai ingat akhirat, lalai merasa diawasi Allah, lalai dari sakaratul maut. Apabila kita diberi taufik oleh Allah, sebelum beramal, sebelum ngaji contohnya, sebelum ke masjid sholat berjamaah, kita merasa diawasi Allah. Kemudian kita ingat akhirat, kita ingat sakaratul maut. Kita niat supaya dengan ngaji ini Allah memberi saya husnul khatimah. Kita niat dengan ngaji ini semoga Allah menganugerahkan saya istiqamah. Jadi ngaji kita ini beda. Begitu semangat. Begitu terasa nikmat mendalam.
Kita akan hadir dengan jiwa dan raga sepenuh hati. Kita akan sholat merasa diawasi Allah, dengan sholat tidak merasa diawasi oleh Allah, itu beda. Allahu Akbar. Di dalam hati kita Allah melihat kita. Kita minta istiqamah. Kita minta ketaatan kepada Allah. Kita minta husnul khatimah. Kita ingat akhirat, minta surga. Beda sholat kita. Jadi janganlah menjadi orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai akan menyesal. Dan penyesalan pada hari kiamat adalah penyesalan yang tidak bermanfaat. Banyak menyesal di dunia. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya menyesal di dunia? Dengan cara apa kita menyesal di dunia? Gimana? Ya, dengan istighfar. Ya. Dengan cara apa lagi? Hah? Bertobat. Bagaimana caranya kok kita bisa menyesal? Ya memang orang setelah menyesal tobat. Dengan cara apa? Sebelum menyesal dengan cara apa? Bagaimana? Hah? Evaluasi, bagus. Dengan introspeksi diri. Satu hari ini, jadi kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, malam hari sebelum tidur. Tapi masing-masing punya cara. Ya Allah, hari ini saya demikian. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan saya. Ya Allah, saya ini kecanduan HP, ya Allah. Bukan anak saya, ternyata saya, ya Allah. Kita ngadu kepada Allah. Kalau kita semakin sering mengadu, terus introspeksi diri, kita menyesali, kita istighfar, Allah akan memperbaiki keadaan kita. Tetapi kalau kita lalai, waktu tidak barokah, kita lalai. Kita mengerjakan ini, kita lalai. Allah tidak akan memperbaiki keadaan kita. Jadi Allah merubah kita kalau kita mengadu kepada Allah. Bagaimana kita mengadu kepada Allah kalau kita tidak evaluasi diri, tidak introspeksi diri, tidak muhasabatun nafs. Umar ibn al-Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah, koreksi diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Nabi SAW bersabda, ajibtu lil jannah kaifa nama talibuka. Aku heran dengan surga. Bagaimana bisa tidur orang yang merindukan surga? Orang yang kecanduan nonton bola gak bisa tidur. Saking cintanya gak bisa tidur. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita enggak kecanduan bola. Malam hari kita sholat malam. Di luar sana orang-orang bergadang. Tidak bisa tidur. Kenapa? Saking cintanya. Kita berdoa semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Tetap kita doakan. Kita koreksi, kita doakan. Jadi Nabi SAW bersabda, aku heran dengan surga, bagaimana bisa tidur? Jadi orang kalau ada pertandingan bola tidur, biasa, saya tidak senang kok, biasa saja tidur. Kalau yang nggak tidur, berarti saking apa?
saking cintanya, saking fanatiknya. Sampai sujud syukur. Timnya menang ikut sujud syukur. Kalau dia diberi anugerah oleh Allah lupa sujud syukur. Tim bolanya menang sujud syukur. Bagi-bagi sedekah karena timnya menang. Ya karena apa? Karena cinta. Jadi Nabi SAW bersabda, aku heran dengan surga, bagaimana bisa tidur orang yang ingin mencari surga. Wa ajibtu linnar, aku heran dengan neraka. Bagaimana bisa tidur, bagaimana bisa lalai orang yang lari dari neraka. Jadi apabila dikatakan kebakaran, kemudian ada orang tidur, orang ini nemen ini, diumumkan kebakaran, kalau dia tidur santai. Ini kebakaran dunia, tidak ada orang yang tidak lari dari api dunia. Tetapi mayoritas manusia tidur dari api neraka. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Mereka acuh tak acuh. Seakan-akan itu tidak ada wujudnya. Seakan-akan api neraka itu tidak ada. Kapan? Oh, belum ada kok. Itulah orang-orang yang lalai. Itulah orang-orang yang fi ghaflah. Pada ayat ini disebutkan, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hada. Kemudian ayat berikutnya, ayat 98, Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik dan semua yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kalian semuanya akan masuk ke dalamnya. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sekiranya mereka yang disembah selain Allah benar-benar sesembahan yang hak, tentunya mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Wa kullun fiha khalidun, dan masing-masing kekal di dalamnya. Lahum fiha zafirun, di dalam neraka mereka merintih dan mereka tidak mendengarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala mukhatiban li ahli Makkah min musyriki Quraisy. Allah Ta'ala berfirman, memanggil, mengingatkan penduduk Mekah dari orang-orang musyrik Quraisy. Wa man dana bidinihim, dan siapa yang beragama seperti mereka, min abadatil asnami wal authan, dari penyembah patung dan penyembah berhala. Jadi ayat ini untuk orang-orang musyrik, peringatan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan patung, dengan berhala, dengan pohon, dengan kuburan wali, kuburan habaib, kuburan kiai, dengan tugu, dengan mengkeramatkan bulan suro,
dengan tegal deso, sedekah bumi, dan ritual-ritual kesyirikan yang lainnya. Allah berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrik, dan semua yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi bahan bakar neraka jahannam. Qala Ibnu Abbas, ay waquduha. Hasabu jahannam artinya waquduha, menjadi bahan bakarnya. Yakni ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, waquduhan nas wal hijarah. Neraka jahannam bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa qala Mujahidun wa Ikrimah wa Qatadah hatabuha. Jadi menjadi bahan bakar. Wa qala Dhahak hasabu jahannam ay ma yurma bihi fiha. Wa kada qala ghairuhu wal jami'u qarib. Jadi yang dilemparkan ke dalamnya untuk menyalakan apinya. Kemudian Allah berfirman, antum laha waridun ay dakhilun. Kalian semuanya masuk ke dalamnya. Yang menyembah dan yang disembah sama-sama masuk neraka. Yang beribadah dan yang diibadahi selain Allah sama-sama masuk neraka jahannam. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Yakni lau kanat hadhil asnamu wal andadu. Sekiranya patung-patung ini dan sekutu-sekutu ini, allati ittakhadtumuha min dunillahi alihatan sahihatan, yang kalian sembah selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang benar, lama waradun nar wa ma dakhaluha. Mereka tidak akan mau mendatangi neraka dan tidak akan masuk ke dalamnya. Wa kullun fiha khalidun, dan masing-masing kekal di dalamnya. Al-abidun, yang menyembah, yaitu orang-orang musyrik. Wa ma'budatuhum, dan yang mereka sembah, patung, kemudian pohon, berhala, dan yang lainnya. Bahkan matahari dan bulan, bintang-bintang ada di neraka jahannam. Kulluhum fiha khalidun. Masing-masing kekal di dalamnya. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Di dalam neraka mereka mengeluarkan suara yang menjijikkan, suara yang jelek, suara nafas yang merintih akibat siksa neraka jahannam yang keras. Waz-zafiru khuruju anfasihim. Zafir adalah keluarnya nafas. Kemudian wasyahiq wuluju anfasihim. Jadi jadi orang yang kena asma, keluar nafas, masuk nafas, bersuara. Lebih menjijikkan lagi, lebih mengerikan lagi suaranya penghuni neraka ketika mengeluarkan nafas dan ketika menghirup nafas. Lahum fiha zafirun wa syahiq wa hum fiha la yasma'un, dan mereka di dalam neraka tidak mendengarkan apa-apa
karena dahsyatnya siksa neraka jahanam yang mereka alami. Dari ayat ini diambil beberapa faedah dan pelajaran-pelajaran yang penting. Yang pertama, orang-orang musyrik dekat dengan neraka. Jadi orang-orang musyrik dekat dengan neraka. Dan tidak ada jarak antara mereka dengan neraka kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali kematian. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu dekat dengan neraka. Tidak ada jarak antara mereka dengan neraka kecuali kematian. Jadi orang yang melakukan kesyirikan apabila mati, apabila keluar nafasnya, keluar rohnya, dia akan pindah tahapan baru menjadi penghuni neraka jahanam khalidina fiha abada. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, apabila keluar nyawanya, dia akan pindah tahapan baru menjadi penghuni neraka jahanam khalidina fiha abada. Oleh karenanya hendaklah kita gencar, semangat mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Karena kasihan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu sangat-sangat kasihan. Melebihi kasihan orang yang nyemplung ke dalam apa? Sungai. Minta tolong. Ini orang kasihan. Orang yang perlu dikasihani, harus ditolong. Kasihan dia. Kalau tidak ditolong, dia akan tenggelam. Lebih kasihan lagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi kita mengingkari kesyirikan itu karena kasih sayang. Bukan karena ingin memecah belah, tidak. Kita ingin menyelamatkan. Jadi orang yang mengingkari kesyirikan itu adalah orang yang menginginkan kebaikan kepada orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Selamatkanlah saudara-saudara kita. Doakan mereka supaya diberi hidayah oleh Allah. Nasihatilah mereka setiap saat. Jangan mengira kita ini tidak berani menasihati saudara kita, dulur kita sendiri, tidak berani. Takut apa kira-kira? Takut dia apa? Takut dibenci, takut tidak disopo, takut diplengosi. Jadi ada di dalam hati kita ini takut pada selain Allah. Dulur kita mengkeramatkan bulan Suro, kita tidak mengingatkan, tidak mendoakan. Dulur kita nanti Rebo Wekasan, kita biarkan, kita tidak mendoakan, kita tidak menasihati. Dulur kita, saudara kita, tetangga kita ikut sedekah bumi, kita tidak menasihati, kita tidak mendoakan. Ini kita ini pada hakikatnya kita ini kurang kasih sayang kita. Kurang. Jadi orang yang sayang, nasihat. Dinasihati, Pak. Jangan ikut sedekah bumi, Pak. Itu acara yang
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini tidak bisa memberi rezeki. Bumi, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Jadi kalau bumi, apakah bumi bisa menciptakan? Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini? Apakah bumi, apakah Allah? Allah, bukan bumi. Jadi istri kita melahirkan. Apa kita yang menciptakan anak kita? Istri kita melahirkan. Tapi anak yang lahir itu ciptaan kita atau ciptaan Allah? Ciptaan Allah. Demikian pula tanaman yang keluar dari bumi itu ciptaan Allah, bukan ciptaan bumi. Ikan yang ada di lautan, ikan yang ada di sungai, bukan ciptaan sungai, bukan ciptaannya laut. Pohon yang ada di hutan, bukan ciptaannya hutan. Pasir yang ada di gunung, bukan ciptaannya gunung, ciptaannya Allah. Maka bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada bumi. Bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada laut. Kemudian kita minta dalil, Pak, apakah ada hadis Nabi SAW sedekah bumi? Kita ngajak diskusi yang baik, nasihat. Ini kalau diterapkan, akan banyak orang yang diselamatkan dengan izin Allah. Ketahuilah, 10 sahabat yang dijamin surga, 6-nya atau 7-nya masuk Islam dengan dakwanya Abu Bakar As-Siddiq. Nabi SAW fokus pengajian, fokus dakwah, fokus mendatangi perkumpulan orang-orang Quraisy. Adapun sahabat yang masuk Islam, mereka gencar, individu, mendatangi temannya, mendatangi sahabatnya. Hari ini tidak diterima, besok dinasihati lagi, besok dinasihati lagi, besok diingatkan lagi. Subhanallah, harus gencar, semangat. Ngajak mereka. Adapun detail ilmunya di pengajian, ajak ngaji. Kita mengajak orang ngaji bukan untuk pansos, naudzubillah, bukan supaya kita semakin terkenal, naudzubillah. Ingin menyelamatkan orang dari kesyirikan, ingin menyelamatkan orang dari perkara-perkara yang menyelisih sunnah, menyelamatkan orang dari bid'ah. Demikian harus disemangati lagi. Kita semuanya harus semangat. Dakwah itu tidak dipikul satu orang saja. Jadi antum terutama yang sudah lama ngaji, senior-senior ini, semangat dakwah, mengajak tetangga, diajak diskusi yang baik, dinasihati yang baik, diterima alhamdulillah, tidak diterima besok lagi, kasih hadiah. Kalau mereka membutuhkan pertolong, kita menolong, kita menasihati. Demikian, ini dakwah, bukan nafsi-nafsi. Ada orang melakukan kesyirikan, kita biasa saja. Dulur kita melakukan kesyirikan, kita tidak mendoakan, tidak menasihati, kita tidak berusaha berakhlak mulia untuk menolongnya. Yang jelas, kita semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil menyelamatkan satu orang saja, lebih baik daripada apa? Onta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sekiranya Allah memberi hidayah satu orang melalui dakwamu, itu lebih baik daripada onta merah. Demikian. Kemudian di antara faedah yang diambil, al-khawfu minasyirki, takut dari tergelincir melakukan kesyirikan. Jadi takut dari tergelincir melakukan kesyirikan. Jadi jangan merasa aman. Jangan
merasa aman. Jadi hindarilah segala macam kesyirikan. Hindarilah perkara-perkara bid'ah. Karena bid'ah itu pintu apa? Kesyirikan. Bid'ah itu pintu kesyirikan. Kalau bid'ah ini sudah dibuka, syirik akan langsung masuk. Cepat. Ini dalil Al-Quran, dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil fakta sejarah. Jas merah. Jangan melupakan apa? Sejarah, jangan bukan sejarah. Sejarah yang ada di dalam Al-Quran, sejarah di dalam hadis. Kalau seseorang itu tidak ikut acara haul, insya Allah dia lebih diselamatkan dari kesyirikan. Tapi kalau orang ikut acara haul kiai, haul habib, haul gus, haul sunan, apa yang terjadi? Minta kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya habibana istajib du'aana. Wahai habib kita, kabulkanlah doa-doa kita. Jadi awalnya tidak, awalnya hanya tawasul tok. Lama-lama minta kepada habib. Awalnya ziarah wali songo, lama-lama minta kepada wali yang sudah meninggal dunia. Supaya usahanya lancar, supaya bisnisnya dipageri. Yang mageri bisnisnya adalah wali songo atau kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Ini syirkun akbar, syirik besar. Yang menjaga kita, yang menjaga dunia kita dan akhirat kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Jadi hendaklah kita takut dari kesyirikan. Jangan merasa aman. Takut kesyirikan dengan apa? Takut kesyirikan wujudnya dengan apa? Orang itu takut dari kesyirikan. Gimana buktinya kalau dia takut dari kesyirikan? Gimana buktinya? Gimana Pak Prapto, gimana? Ya, menjauhi kesyirikan. Bagus. Lagi takut dari kesyirikan. Buktinya apa? Bang Latif. Berdoa, terus berdoa. Berdoa dengan khusyuk. Kita yang menjaga doa masih ada kurang khusyuk. Jadi terkadang doa ini kalau dibaca terus menerus, yang kurang itu khusyuknya berkurang. Tapi jangan terkena bisikan setan, gak usah doa daripada gak khusyuk. Enggak. Terus berdoa dan diperbaiki kekhusyukannya. Terus berdoa, meminta kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan. Kemudian bukti yang berikutnya dengan apa? Dengan apa? Takut dari kesyirikan dengan apa? Berdoa. Bagus. Menghindari tempat-tempat kesyirikan. Ada para bewakasan, jangan kuliner di situ gitu loh. Malah dodolan di situ. Jualan. Jangan. Doakan saja wis, biarkan mereka. Kita doakan semoga Allah beri hidayah. Kalau kita berani, mari kita ke sana nasihati. Nek wani kita. Karena ndak wani ya nasihati untuk mencintai. Apa yang kedua? Membenci kesyirikan. Gimana Pak Anang? Belajar. Semangat ngaji akidah. Jadi takut dari kesyirikan dengan belajar. Bagaimana kita mengetahui kalau ini syirik kalau tidak belajar? Bagaimana kita tahu kalau ada ucapan untung saya lewat tol? Kalau tidak lewat tol, saya pasti terjebak apa? Macet. Ini syirik, walaupun syirik kecil tetap syirik.
Kalau ndak untung, selamat. Untung saya tadi di warung kopi. Kalau saya tidak di warung kopi, saya ketiduran, gak iso nonton bola. Sirik, apalagi untuk hal-hal yang seperti itu. Untung selamat. Selamat tadi saya minum obat. Obat yang mahal. Kalau saya tidak minum obat mahal, saya pasti tidak sembuh. Orang-orang mengatakan murah jaluk apa? Murah kok jaluk apa? Selamat. Ini murah kok jaluk selamat ini. Syirik plus sombong. Jadi syirik dan sombong. Jadi ucapannya nggak sengaja tadi loh, nggak sengaja. Untung saya, selamat saya. Diganti untung alhamdulillah. Alhamdulillah. Untung saya tadi minum kopi. Kalau nggak minum kopi, saya pasti apa? Ngantuk. Ini kesyirikan ini. Untung saya minum kopi, itu kesyirikan. Kalau diganti alhamdulillah jadi tauhid. Alhamdulillah saya tadi minum kopi, sekarang alhamdulillah tidak ngantuk. Allah yang memberi kekuatan saya. Jadi tauhid, jadi pahala. Demikian. Terus ngaji. Kalau kita nggak ngaji, tidak paham. Kalau ternyata itu kesyirikan. Coba nggak ada Ustadz Fulan, nggak akan semangat kita ngaji. Ini syirik ini. Bilang aja alhamdulillah. Allah yang memberi kemudahan. Coba kalau nggak ada donatur Fulan, kegiatan tidak akan apa? Jalan. Gak boleh. Alhamdulillah. Allah yang beri kemudahan. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi jangan merasa aman dari kesyirikan. Baik syirik kecil, syirik besar, syirik tersembunyi. Jangan merasa aman dari kesyirikan. Jadi kenapa ngaji? Supaya tauhid kita ini mendalam. Sampai ada pernyataan, ngajilah, belajarlah, sampai yang keluar dari lisan kita ini tauhid. Terus keluar tauhid, alhamdulillah. Kita ngomong dengan anak, tauhid, wahai anakku, kita sekarang jalan keluar. Siapa yang memberi keselamatan dari rumah sampai tempat ini? Allah bah, Masya Allah. Senang. Ini ditanamkan tauhid. Jadi kita jalan-jalan atau kita anak liburan kita ajak keluar meneng to'ai. Kita malah minta dipuji anak. Terima kasih abaku, apa yang baik, apa yang sayang anaknya. Dicium anaknya. Silahkan, tidak apa-apa, bagus. Sayang anak. Tetapi tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Tanamkan tauhid, itu pendidikan yang paling agung. Pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian di antara faedah yang diambil yang disembah selain Allah terbagi menjadi dua. Yang disembah selain Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disembah selain Allah, yang pertama makhluk yang memiliki akal. Yang memiliki akal ini siapa? Malaikat, manusia, jin. Jadi yang disembah selain Allah itu ada tiga. Yang pertama, makhluk yang berakal. Yang berakal ini siapa? Malaikat, manusia, dan apa? Jin. Kemudian yang berikutnya, yang kedua,
yang disembah dari selain Allah. Yang kedua adalah makhluk yang tidak memiliki akal. Yang tidak memiliki akal itu bisa pohon, kemudian binatang, atau benda mati. Jadi yang tidak memiliki akal, contohnya pohon, binatang, atau benda mati. Jadi tidak berakal, seperti laut, gunung, bumi, patung, tugu, cagak, pohon asem, pohon beringin, pohon apa lagi yang dikeramatkan? Pohon randu, apa? Kuburan, patokan kuburan. Jadi yang disembah selain Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama makhluk yang berakal, dan yang kedua makhluk yang tidak berakal. Kemudian yang berakal terbagi menjadi dua. Makhluk yang berakal yang disembah selain Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak ridho disembah selain Allah. Tidak ridho disembah selain Allah. Yang tidak ridho disembah selain Allah, contohnya Nabi Muhammad SAW tidak ridho disembah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak ridho. Para malaikat tidak ridho. Orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa tidak ridho disembah selain Allah. Jadi yang disembah selain Allah kemudian berakal, tidak ridho disembah, tempatnya tidak neraka. Mereka berlepas diri dari yang menyembah. Jadi contohnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam berlepas diri dari orang-orang Nasrani yang menyembah beliau. Berlepas diri, kalian bukan umatku. Aku tidak mengajak kalian menyembah aku dan menyembah siapa? Ibuku. Para wali, orang-orang soleh berlepas diri. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka orang-orang yang mulia berlepas diri dari siapa-siapa yang menyembah mereka dari selain Allah. Kemudian yang berikutnya, yang disembah selain Allah dan ridho disembah. Contohnya siapa yang ridho disembah selain Allah? Contohnya Fir'aun. Contoh lagi siapa? Namrud. Contoh lagi Iblis, Dajjal, dan yang lainnya. Jadi raja-raja yang ridho disembah, dikultuskan. Jadi mereka yang ridho disembah selain Allah, termasuk ayat ini, innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Jadi yang tidak ridho disembah selain Allah tidak masuk neraka. Mereka tidak masuk neraka. Karena apa? Karena mereka tidak ridho. Tetapi yang ridho disembah selain Allah, tempatnya apa? Neraka jahanam bersama orang-orang yang menyembah mereka. Kemudian yang berikutnya, benda mati atau makhluk yang tidak berakal yang disembah selain Allah, tempatnya di mana? Di neraka. Subhanallah. Matahari di neraka, bulan di neraka. Karena matahari disembah, bulan disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru sawrani mukawwarani fin nari yaumal qiyamah." Matahari dan bulan digulung oleh Allah, dilipat oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi yang disembah selain Allah itu ada makhluk yang berakal, ada yang ridho, ada yang tidak ridho, dan ada benda
mati atau makhluk yang tidak memiliki akal. Benda mati atau makhluk yang tidak berakal yang disembah selain Allah, tempatnya neraka. Makhluk yang memiliki akal, ridha disembah selain Allah, tempatnya neraka. Adapun makhluk yang berakal tidak ridha disembah selain Allah, mereka berlepas diri dari kaum musyrikin, mereka tidak neraka, mereka di surga karena mereka tidak ridha disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang diambil, benda mati atau makhluk yang tidak berakal. Jadi benda mati dan makhluk yang tidak berakal dimasukkan ke dalam neraka untuk menghinakan orang-orang musyrik. Jadi matahari di neraka, kenapa? Bukan disiksa untuk menghinakan. Hei orang musyrik, kili Tuhanmu di neraka, minta tolong. Batu disembah. Hei musyrik, kaum musyrikin, ini batu yang kamu sembah, jimat yang kamu keramatkan, minta sekarang. Jadi batu, berhala, pohon, bulan, bintang, matahari di neraka bukan untuk disiksa. Yang disiksa adalah mereka-mereka yang berakal, yang ridho disembah selain Allah. Fir'aun disiksa, Namrud disiksa, Dajjal disiksa, Iblis disiksa. Adapun yang benda mati di neraka tidak disiksa karena mereka tidak memiliki dosa. Tetapi mereka di neraka untuk menghinakan kaum musyrikin yang menyembah mereka di dunia. Allah berfirman, kalau mereka benar-benar Tuhan, benar-benar sesembahan, mereka tidak mungkin masuk neraka. Sekarang minta mereka, minta supaya mereka menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Tidak bisa. Wa kullun fiha khalidun, masing-masing kekal di dalam neraka jahanam. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas sunnah sampai kita bertemu dengan Allah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas